Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sobat dongeng bocah? Seneng banget. Kayaknya udah pada nggak sabar deh nungguin kelanjutan kisah legenda dari Tanah Sunda, Lutung Kasarung bagian kedua. Di bagian pertama sudah dikisahkan tentang asal-usul Lutung Kasarung, bahwa Lutung Kasarung adalah seorang pangeran dari negeri Kayangan yang dihukum dan dibuang ke bumi dalam wujud seekor lutung atau kera. Dan dia tersesat di hutan, makanya dikasih nama Lutung Kasarung. Takdir mempertemukan Lutung Kasarung dengan Putri Purbasari yang juga berada di hutan itu dalam masa pengasingannya karena penyakit yang dideritanya, yang tidak lain adalah guna-guna perbuatan dari saudaranya yang membayar seorang dukun jahat. Dan inilah Lutung Kasarung bagian kedua. Selamat menyaksikan. Check it out. Kepulangan Putri Purbasari yang disertai perubahan fisik yang lebih cantik, lebih bersinar, lebih glowing, tentu disambut sukacita oleh semua penduduk istana, kecuali oleh Purbararang dan Indrajaya, karena ini berarti posisinya terancam. Dan benar saja, raja mengumumkan akan segera menyerahkan posisi ratu kepada Purbasari karena telah bebas dari kutukannya. Tapi tentu saja Purbararang tidak tinggal diam. Dia mengajukan keberatannya. Ayahanda, sebetulnya aku rela-rela saja menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Toh dia juga saudariku. Tapi rasanya kurang pantas. Memasak saja dia tidak bisa. Begini saja ayahanda, aku akan adu masak dengan Purbasari, dan siapapun yang menang, maka dialah ratu sesungguhnya. Kalau aku kalah, aku rela menyerahkan tahta ini dan membiarkan Purbasari menjadi ratu di kerajaan ini. Tidak diduga, sang ayah menyetujuinya. Prabu Tapa Agung akhirnya mengadakan perlombaan memasak untuk kedua putrinya, dengan para pengawal istana menjadi juru cicip untuk masakan mereka. Purbararang dengan senang hati menyiapkan semuanya, bumbu masak, bahan masakan, dan juga koki-koki terbaik istana untuk menjadi asistennya. Dia hanya memerintahkan ini itu dimasak, dan masakannya benar-benar luar biasa, terlihat sangat lezat, aromanya pun tercium sangat lezat. Lalu bagaimana dengan Purbasari? Purbasari sebetulnya juga tidak pernah memasak, sama dengan Purbararang. Dan dia tidak didukung oleh satu juru masak pun. Dia hanya benar-benar sendirian. Lalu dengan bersikap tenang dia menatap Lutung Kasarung. Lutung Kasarung membalas dengan kedipan matanya, dan seolah-olah keajaiban terjadi. Tiba-tiba saja Putri Purbasari seolah-olah sudah menguasai ilmu memasak. Dia mengambil bahan-bahan yang diinginkan, bumbu-bumbu, dan mengolahnya. Dan baru kali ini penduduk istana mencium aroma yang sangat lezat. Belum pernah tercium aroma ini di muka bumi sebelumnya. Dan ketika mencicipinya, membandingkannya dengan masakan Purbararang, semua berdecak kagum betapa masakan Purbasari jauh lebih enak, jauh lebih nikmat. Dan Purbasari menang. Tapi apakah Purbararang rela seperti kata-katanya? Ternyata tidak. Ayahanda, sebetulnya itu terlalu urusan lidah. Susah untuk menentukan sedap atau tidaknya. Bisa saja selera mereka sedang kacau dan memenangkan Purbasari. Untuk itu, aku ingin ada pertandingan lain.
Aku membayangkan bahwa seorang ratu di kerajaan ini harus tampil dengan elegan, dengan anggun, cantik. Dan itu harus didukung oleh rambut. Ya, rambut putri, rambut ratu kerajaan ini harus panjang. Dan jika rambut kami berdua diukur, siapa yang lebih panjang, maka dialah yang berhak menjadi ratu kerajaan ini. Tentu saja Purbasari mengatakan itu karena dia begitu percaya diri. Rambutnya lebih panjang. Meskipun disanggul, tapi dia merasa dia lebih panjang. Begitu dia yakin Purbasari selama ini sering memangkas rambutnya sehingga tidak terlalu panjang. Jadi dia yakin dialah pemenangnya. Dengan percaya diri, dia membuka tusuk konde dan terbukalah sanggulnya. Gulungan rambutnya sendiri teruntai ke bawah. Rambut panjangnya menyentuh betisnya, benar-benar panjang. Purbasari meskipun tahu rambutnya tidak sepanjang itu, tapi dia tetap saja maju dengan penuh percaya diri sambil melirik ke arah Lutung Kasarung. Dan lagi-lagi Lutung Kasarung mengedipkan matanya. Dari dalam rambut yang tergulung di sanggul Putri Purbasari seolah-olah mendadak tumbuh. Begitu tusuk konde dibuka dan teruntai rambut Purbasari hingga menyentuh tumit. Dan ini artinya rambut Purbasari lebih panjang. Tidak, mustahil. Ini pasti sihir. Pasti Purbasari menggunakan sihir, Ayahanda. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Satu lagi. Aku tidak ingin kerajaan ini dipimpin oleh orang dengan suami yang tidak tampan. Itu akan menjatuhkan wibawa kerajaan. Untuk itu, aku mohon Ayahanda, satu perlombaan lagi. Lomba adu ketampanan calon suami. Raja kali ini sedikit bernada tegas. Baiklah, aku setuju. Tapi ini yang terakhir kalinya. Tidak ada lagi lomba-lomba setelah itu. Siapapun yang akan menjadi pemenangnya, dialah ratu untuk kerajaan kita. Oke Ayahanda, oke, aku setuju, kata Purbasari dengan percaya diri. Dia memandang calon suaminya, Raden Indrajaya, lalu menggandengnya ke arah panggung. Di atas panggung dia tersenyum kepada seluruh yang hadir. Karena memang Raden Indrajaya adalah laki-laki paling tampan di kerajaan Pasir Batang. Dengan suara yang renyah, dia pun berkata kepada seluruh yang hadir, "Wahai rakyat Pasir Batang, lihatlah, ini calon ratu kalian dengan suami yang sangat tampan. Atau kalian akan memilih ratu kalian yang mempunyai calon suami seekor lutung?" Benar-benar itu akan menjatuhkan wibawa kerajaan. Seorang ratu bersuamikan seekor lutung. Purbasari benar-benar melepaskan seluruh emosinya dengan kata-kata yang memojokkan Ratu Purbasari. Purbasari sedikit terdiam ketika tiba-tiba Lutung Kasarung menggandeng tangan Putri Purbasari dan melangkah menuju panggung. Putri Purbasari agak ragu. Kemudian lagi-lagi Lutung Kasarung mengedipkan matanya. Dan Putri Purbasari menjadi tenang. Dia pun melangkah bersama menuju ke atas panggung. Dan ketika Raden Indrajaya disandingkan dengan Lutung Kasarung, tentu saja jauh ibarat bumi dan langit. Raden Indrajaya begitu tampan, sedangkan Lutung Kasarung tentu saja berwujud seekor kera, jauh dari tampan, dengan bulu-bulu hitam yang lebat dan ekornya yang panjang. Tapi rupanya pemandang itu hanya sesaat saja, karena setelah itu tiba-tiba Lutung Kasarung terbebas dari hukumannya. Dia sudah
kembali ke dalam wujudnya sebagai pangeran dari kerajaan Kahyangan. Semua yang hadir terkesima betapa ketampanan Raden Indrajaya tidak ada apa-apanya. Dan sang raja pun tanpa menunggu waktu langsung menobatkan Putri Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Dan mereka pun tersenyum bahagia. Itulah kisah Lutung Kasarung. Lega ya, akhirnya kesabaran membuahkan hasilnya. Hukuman-hukuman telah selesai dan semua menjadi bahagia selama-lamanya. Kok diulang lagi? Oke lah, intinya kita akan ketemu lagi di dongeng selanjutnya. Assalamualaikum.